Salah satu hal yang paling penting di dalam proyek integrated farm adalah kita mengembangbiakkan dari puyuh, dari ayam, dan dari itik. Apa yang dipentingkan dalam proses perkembangbiakan? Jikalau kita memiliki satu daerah yang ada listrik, yang bisa melakukan satu aktivitas menggunakan listrik, kita bisa menggunakan mesin tetas. Mesin tetas yang kita pakai adalah mesin tetas tradisional, yang sangat murah dalam pembiayaannya. Hal-hal yang paling penting dalam pembuatan mesin tetas adalah seperti ini. Yang pertama, kita memberikan ada temperatur. Jadi di setiap mesin tetas kita tersedia temperatur. Suhu optimal untuk penetasan ayam, bebek, dan puyuh adalah 40 derajat Celcius. Atau kita di dalam Fahrenheit 100 derajat Fahrenheit. Di dalam mesin tetas juga ditentukan dengan satu alat, yaitu termostat. Termostat berguna untuk mengatur suhu untuk mencapai suhu optimal. Ada perbedaan sekitar 2 derajat lebih tinggi dan 2 derajat lebih rendah. Karena itu kita mengatur termostat, kita taruh di suhu 38 derajat Celcius, sehingga dia akan optimal di suhu 38 dan 39. Kemudian yang paling penting lagi dalam mesin tetas, kita membutuhkan air. Air adalah berfungsi sebagai pelembab. Karena apa? Ketika ada air, maka kelembapan di dalam mesin tetas akan terjaga. Dan ini akan memberikan dampak yang bagus di dalam penetasan. Jika penetasan itu kurang lembab, maka yang terjadi adalah ternak yang akan menetas tidak akan menetas dengan maksimal. Dia akan cacat. Dan yang kedua, kalau kurang lembab, maka sangat susah untuk keluar dari cangkang telur. Karena itu ketika udara kering, kita memerlukan juga penyemprotan. Jadi kita perlu air, kita semprot pada hari untuk puyuh kita semprot pada hari ke-10 sampai dia akan menetas. Untuk bebek kita akan semprot setelah umur 2 minggu. Jadi ini adalah konsep tentang mesin tetas. Berapa jumlah lampu yang ada di dalamnya sangat mempengaruhi berapa lama dia akan bertahan. Kemudian bahan apa yang kita pakai akan sangat mempengaruhi kualitas dari suhu sendiri. Semakin mesin tetasnya bagus, dengan bahan yang cukup, maka dia akan lebih sangat hemat di pemakaian listrik. Itu yang terjadi. Apa yang harus dilakukan di dalam mesin tetas? Hal-hal yang paling penting. Nomor 1 adalah kita memilih telur. Jadi pemilihan telur yang bagus untuk mesin tetas, untuk ditetaskan. Jadi kita memilih telur bukan telur yang terlalu besar atau telur yang terlalu kecil. Tapi telur yang kita pakai adalah telur yang optimal. Keadaannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan dia sempurna, tidak pecah. Dan yang penting lagi, telur ini telah dibuai. Ada yang jantan dan ada yang betina. Kalau untuk puyuh, kita akan menetaskannya butuh waktu 17 hari. Tapi biasanya setelah hari yang ke-15, hari yang ke-16, dia akan sudah mulai meretak, dan hari ke-17 semua akan menetas. Itu untuk telur puyuh. Untuk telur ayam kampung, seperti ini, waktu yang kita butuhkan untuk dia menetas adalah selama 21 hari. 21 hari, dan kita memilih telur yang optimal. Seperti ini bentuk telur yang optimal. Tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu besar. Ini yang kita kembangkan. Untuk telur bebek, seperti ini. Bebek ada 2 macam. Yang pertama ada telur bebek yang berwarna putih dan ada telur bebek yang berwarna hijau. Untuk telur bebek yang berwarna putih adalah telur bebek yang dihasilkan dari perkawinan bebek lokal dengan bebek packing. Sedangkan untuk telur bebek yang berwarna hijau dihasilkan dari telur bebek lokal. Ketika dia nanti beranak, kita akan mengawinkan silang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam produksi daging dan produksi telurnya. Lama penetasan untuk telur bebek adalah 28 hari. Apakah yang paling penting hal-hal yang harus dilakukan dalam kita melaksanakan manajemen penetasan? Yang pertama, penetasan ini setelah telur dimasukkan, 24 jam pertama tidak dilakukan aktivitas apa-apa, kecuali pengontrolan suhu. Setelah hari kedua baru dilakukan pembalikan telur. Bagaimana cara membalik telur yang efektif adalah seperti ini. Kita mengeluarkan telur dari tempatnya, kemudian kita tarik dari ujung yang paling banyak ke ujung yang paling sedikit. Seperti ini. Nah, dilakukan minimal dalam 1 hari adalah 2 kali.
pagi hari dan sore hari. Tapi paling bagus dilakukan 1 hari 4 kali setiap 6 jam 1 kali. Proses untuk melakukan pembalikan telur. Hal apa lagi yang harus kita lakukan untuk kita melakukan mesin tetas? Setelah telur dimasukkan, setelah dibalik, pada 24 jam pertama kita akan melakukan pengecekan apakah telur itu mengandung jantan atau tidak. Kita akan praktekkan bersama-sama. Kemudian hari ke-14 kita melakukan ulang untuk uji pengecekan apakah embrio yang ada berkembang atau tidak. Dan setelah itu baru kita biarkan untuk dia sampai akan menetas. Penetasan ini sangat penting untuk apa? Untuk kita bisa melakukan multifikasi. Sebagai peternak, untuk yang peternak mandiri, kita tidak akan bisa tanpa penetasan. Karena apa? Kalau kita tanpa penetasan, maka kita tidak akan berkembang. Dan saya berharap setiap orang bisa melakukan proyek penetasan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau untuk ayam kita bisa dengan cara manual dengan induknya. Tapi kalau untuk itik kita dan puyuh wajib menggunakan mesin tetas. Ini adalah telur setelah 2 minggu masuk di dalam penetasan. Jadi sudah keluar darah-darah, sudah keluar jaringannya. Ini sama 2 minggu. Nah, ini darah-darah dan dia sudah mulai besar, sudah jadi 1 jaringan. Ini kepala. Yang pertama kali terbentuk adalah kepala. Setelah kepala dia akan membentuk ke badan. Jadi kalau telur berumur 5 hari, dia sudah mulai bentuk, ini adalah 1 jaringan dan ini adalah embrio.